Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bondowoso menggelar ta'aruf dan silaturahmi di gedung DPC P3 Bondowoso Selasa 15 Februari 2022. Kegiatan ini diikuti jajaran Majelis Pertimbangan Cabang, Majelis Syariah, Majelis Pakar dan pengurus harian DPC P3 Bondowoso. Ketua DPC P3 Bondowoso, Kiai Haji Salwa Arifin berharap semua jajaran pengurus DPC P3 Bondowoso lebih solid dengan menghilangkan semua perbedaan dan lebih mengutamakan kemaslahatan. Intinya dengan tenaga-tenaga wajah yang baru bisa membawa lebih maju ke depan untuk menjadi partai yang lebih besar, juga perolehan kursi di parlemen juga bisa berkembang. Mungkin ada pesan khusus untuk para pengurus yang baru maupun yang lama di DPC P3 Bondowoso. Ya, pertama saya harapkan kepengurusan tanpa membeda-bedakan baik yang lama maupun baru. Pertama harus menjaga persaudaraan di antar kepengurusan, semuanya bersaudara, tidak ada permusuhan internal. Tanamkan rasa persaudaraan sehingga akan muncul kesolidan, kekompakan, dan kemudian kalau kekompakan ada, insya Allah menjadi partai pengurus yang kuat. Sementara itu dengan strategi pendekatan santun kepada masyarakat, Bahri Salawizen sebagai Sekretaris DPC P3 Bondowoso mengaku optimis meraih 12 kursi di kancah Pileg dan Pilkada 2024 mendatang. Ada beberapa hal yang ditekankan tadi, terutama disampaikan oleh Ketua DPC yaitu Kiai Haji Salwa Arifin sekaligus beliau sebagai Bupati, menginginkan bagaimana P3 ini sebagai partai yang maju, partai modern, partai yang terbuka. Nah, harapan-harapan itu tentu tidak sekedar harapan. Bagaimana misalnya sebagai partai yang modern itu SDM yang menangani bidang IT, kemudian pengambilan keputusan berbasis data, saintifik, itu sudah harus difikirkan. Jadi tidak bersifat like dan dislike. Nah, kemudian sebagai partai yang terbuka, berarti ini kan mengindikasikan bagaimana P3 itu adalah menjadi partai yang nyaman untuk kompetisi. Jadi tidak boleh tidak, kita tidak hanya mendasarkan kepada faktor like and dislike, tidak hanya mendasarkan kepada soal dekat atau tidak dekat, tapi lebih kepada pendekatan mana yang paling berpotensi untuk bersama-sama mendorong dan berkontribusi membesarkan partai P3. Jadi soal kepengurusan kan sudah terlihat bagaimana ada beberapa orang baru kemudian diakomodir menjadi pengurus harian. Nah, kemudian begitu juga nanti saat penyusunan caleg di tahun 2024 ya harus terbuka dan kompetitif bersaing, kira-kira seperti itu. Mungkin ada strategi ke depan untuk para kader dan pengurus ini agar bisa lebih masuk lagi pada masyarakat. Pertama, untuk soal strategi itu secara umum kita harus meningkatkan tracking penyapaan. Jadi bagaimana P3 itu hadir dan ada di masyarakat. Melalui siapa? Tentu melalui orang-orang, melalui pengurus, mulai dari tingkat DPC, kemudian PAC, ranting, terutama juga dari para kader yang sudah ada di legislatif. Jadi kita tingkatkan tracking penyapaan, sentuhan-sentuhan. Insya Allah lah, apalagi memang tren daripada pemilu 2019 itu orang tertarik kepada partai itu sedikit sekali. P3 sendiri 23,92% dan tertinggi itu 29%. Jadi ketimbang profil caleg, jadi perolehan partai itu hanya sedikit. Nah, kita ingin ke depan itu akan diseimbangkan antara simpatisan personal caleg dan juga simpatisan partai, itu harus seimbang. P3 ke depan itu sesuai dengan target, yaitu mentargetkan 12 kursi. Dan perlu diingat bahwa Allah itu kan tergantung optimisme kita. Nah, kalau kita tidak optimis ya tidak bisa, tidak boleh tidak harus optimis. Semoga bisa mempertahankan apa saja yang sudah baik dari pengurus yang lama dan terlebih dari itu bisa meningkatkan capaian-capaian yang sudah dicapai oleh pengurus yang lama. Saya optimis dengan Partai Persatuan Pembangunan di bawah nahkoda Kiai Haji Salwa Arifin. Beliau sekarang diberi amanah untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bondowoso untuk Partai Persatuan Pembangunan ini. Karena saya yakin di bawah kepemimpinan beliau maka
para pengurus Partai Persatuan Pembangunan akan lebih solid, akan lebih kuat, karena beliau seperti yang sudah kita ketahui semuanya sebagai seorang yang dalam tanda kutip bisa menjadi bapak bagi semuanya. Jadi saya yakin kalaupun ada keretakan antara pengurus partai, maka di bawah kepemimpinan beliau hal itu akan sirna. Di bawah kepemimpinan beliau saya yakin akan lebih kokoh, lebih kuat lagi. Dari kantor DPC P3 Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.